Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Zahra Isniatun, NIM B11 2019 06122. Di sini saya memenuhi tugas dasar kewirausahaan akan menceritakan aktivitas saya dalam mengidentifikasi jenis dan peluang usaha. Yang pertama, apa sih peluang usaha itu? Peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan berupa keuntungan, uang, maupun kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Lalu ada pula ciri-ciri peluang usaha. Yang pertama yaitu peluang usaha tidak meniru orang lain, tapi hasil riset dan pemikiran diri sendiri. Lalu yang kedua, peluang usaha harus bisa mengantisipasi perubahan persaingan di pasar. Ketiga, terdapat keyakinan bisa mewujudkan sebuah peluang usaha itu. Yang keempat yaitu peluang usaha tersebut harus sesuai dengan keinginan. Dan yang terakhir yaitu kelayakan usahanya sudah teruji. Lalu bagaimana saya mengidentifikasi jenis dan peluang usaha ini? Jadi kita dapat menentukan sebuah ide dari kehidupan sendiri maupun lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu kita menentukan sebuah ide dari kehidupan sendiri. Yang pertama yaitu ada ide dari masalah yang sering dialami. Misalnya saat kita memiliki sebuah masalah, pasti kita akan mencari solusinya. Dan pada saat itu pula kita akan mencari sebuah ide. Misalnya kesulitan dalam mengatur pengeluaran mungkin bisa menjadi inspirasi untuk membuat aplikasi pengatur uang harian khusus mahasiswa. Lalu yang kedua ada ide dari keahlian. Misalnya jika kita pandai mendesain dengan Photoshop ataupun perangkat lunak lain, maka keahlian itu bisa kita gunakan untuk menciptakan desain kaos orisinil. Lalu yang ketiga ada ide dari hobi. Jadi hobi ini merupakan inspirasi bagus untuk memulai sebuah bisnis dan sangat potensial untuk pengembangan bisnis. Misalnya penyuka coklat bisa mencari ide untuk membuat makanan ringan coklat unik. Kemudian menentukan ide dari lingkungan sekitar. Yang pertama itu ada misalnya bertemu dengan banyak orang. Saat kita bertemu dengan banyak orang, misalnya saat kita jajan di pasar tradisional secara rutin, mungkin bisa mendatangkan ide untuk membuka kedai jajanan tradisional dengan konsep modern, terutama jika ada makanan lokal yang belum banyak dikenal. Lalu yang kedua itu bagaimana kita melihat pembisnis lain menemukan ide. Jadi kita itu bisa melihat kisah-kisah pengusaha atau wirausahawan yang berhasil mewujudkan impian dengan strategi serta produk khusus. Jadi kita bisa mencari informasi tentang mereka secara luas. Jadi dengan begitu kita dapat mudah mendapatkan gambaran untuk membuka sebuah peluang usaha. Dan yang ketiga itu ada saatnya kita mengamati problem lingkungan. Jadi problem lingkungan atau komunitas di sekitar bisa menjadi inspirasi bisnis. Misalnya saat warga di sebuah lingkungan kita kesulitan menemukan toko yang lengkap tetapi jaraknya dekat, hal itu bisa menjadi inspirasi untuk membuat toko kelontong. Setelah menentukan ide sebuah peluang usaha, lalu apa saja yang perlu diperhatikan saat merintis usaha itu? Jadi yang pertama itu ada bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Jadi bidang dan jenis usaha ini harus sesuai dengan kemampuan kita dan target konsumen kita. Lalu yang kedua itu ada bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Jadi bentuk usaha ini mau dibuat seperti apa dan kepemilikannya itu bagaimana. Yang ketiga, tempat usaha yang akan dipilih. Jadi tempat usaha ini harus strategis, jadi mudah dijangkau oleh konsumen. Yang keempat, organisasi usaha yang akan digunakan. Dan yang kelima, jaminan usaha yang mungkin diperoleh. Dan yang terakhir, lingkungan usaha yang akan berpengaruh. Jadi lingkungan sekitar ini akan berpengaruh terhadap tingkat pembelian bagi para konsumen ini nanti. Setelah itu, kita akan menentukan atau memilih jenis usaha yang sudah kita pertimbangkan. Jadi, setelah menentukan ide, terus
apa saja yang perlu diperhatikan. Sekarang itu saatnya kita memilih jenis usaha sesuai apa yang kita inginkan, sesuai dengan ide dan apa yang harus kita perhatikan tadi. Misalnya jenis usaha pertanian itu meliputi usaha pertanian, kehutanan, perikanan, dan juga perkebunan. Yang kedua itu misal dari segi pertambangan itu ada usaha galian pasir, galian tanah, batu, dan bata. Yang ketiga itu dari pabrikasi, itu nanti ada usaha industri, perakitan, dan juga sintesis. Yang keempat itu ada konstruksi, meliputi usaha konstruksi bangunan, jembatan, pengairan, dan juga jalan raya. Yang kelima ada sisi perdagangan, itu nanti ada usaha perdagangan kecil atau retail, grosir, agen, dan juga ekspor impor. Yang keenam itu ada jasa keuangan, itu nanti ada usaha perbankan, asuransi, dan juga koperasi. Yang ketujuh dilihat dari sisi jasa perorangan, itu ada usaha potong rambut, salon, laundry, dan catering. Yang kedelapan itu ada jasa umum, itu nanti ada usaha pengangkutan, pergudangan, wartel, dan distribusi. Dan yang terakhir itu ada jasa wisata. Lalu usaha apa yang ingin kita dirikan itu bisa saja kita pertimbangkan melalui ide, lalu ada bagaimana langkah-langkah yang harus diperhatikan,